Rindu aliran sungaimu. Benar Tuhan. Hatiku tak tahan menunggu. Amin Yesus. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku. Amin Yesus. Untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Secara tubuh ini tidak menyenangkan. Kelihatannya seolah-olah kita banyak masalah, kita banyak ini dan banyak itu. Tapi sebenarnya itu justru di balik semua itu pasti ada sesuatu yang Tuhan mau supaya kita kerjakan, supaya kita lakukan itu, ya. Nah, jadi kita banyak maunya itu happy terus menerus, ya, ingin sangat disayangkan. Nah, kita lihat satu kebenaran firman Tuhan, ya, di mana di akhir zaman kalau kita nggak sungguh-sungguh sama Tuhan, kita yang akan susah, ya. Karena begitulah keadaannya. Memang dunia ini selalu inginnya itu masa depan, masa gilang gemilang. Oke, semua itu harapan manusia, harapan kita semua, betul? Kita mau kan masa depan supaya ya sukses, berhasil. Harus. Dunia mengatakan semakin nanti tahun itu semakin bagus, tapi PBB bilang diwanti-wanti oleh PBB. Kenapa? Karena PBB sendiri ketakutan dari WHO atau organisasi yang lainnya. Katanya dunia ini semakin lama semakin tahu sendiri. Yang pertama kita lihat dengan pertambahan jumlah penduduk yang luar biasa, berarti kan makan istilahnya itu kebutuhan juga manusia semakin besar. Kemudian baik itu dari sisi perumahan, dari sisi pertanian, dari sisi industri dan segala macam. Nah, akibatnya dulu banyak tanah-tanah yang sawah sekarang sudah berubah. Kalau kita perhatikan saja contoh di Kuta dulu ya, mungkin tahun 90-an, 91, 92 saya ke Bali, yaitu saya lihat masih tanah di daerah Raya Kuta itu, kemudian daerah Jalan Kediri segala macam itu kan masih banyak pohon-pohon kelapa. Sekarang nggak ada, sudah jadi pohon tembok-tembok semua. Nah, mungkin 10 tahun mendatang mungkin tidak ada lagi lahan ya. Sudah semuanya tembok-tembok maupun toko-toko dan segala macam usaha-usaha yang lain. Memang secara manusia ada juga yang diuntungkan dari sisi ekonomi dan segala macam, tapi dari sisi kalau kita perhatikan ya, pertanian, lahan kan semakin berkurang, sedangkan manusia semakin banyak butuh kebutuhan makan dan segala macam. Nah, masa depan tidak semudah itu ya, kalau tidak sungguh-sungguh sama Tuhan. Makanya kita ini selaku anak-anak Tuhan, sungguh-sungguhlah sama Tuhan,
menjelang akhir-akhir zaman ini. Jangan dikatakan dunia ini akan kekal ya, nggak akan ada kesudahan. Nanti katanya kekal itu setelah sekian mungkin juta tahun, yaitu katamu bukan kata Tuhan. Betul? Maunya kita kan begitu. Bahkan banyak pengajaran-pengajaran ya manusia itu nanti seperti Tuhan, kan aneh-aneh. Ya saya tidak perlu sebut dari mana. Ya tidak butuh, tidak perlu. Kita menjaga juga ya. Nah, tapi satu hal kita tahu bahwa menjelang kedatangan Tuhan itu sudah sangat singkat. Kalau kita baca firman Tuhan ya, terutama di kitab Perjanjian Baru. Kalau Perjanjian Lama itu kan tidak begitu kelihatan, susah, karena itu hanya menceritakan tentang pengalaman bangsa Israel atau pengalaman keimanan kekristenan kita juga secara nggak langsung. Tapi kalau kita dalam Perjanjian Baru itu semakin jelas. Tuhan itu sendiri mengatakan tanda-tanda akhir zaman jelas ya, banyak mesias palsu salah satunya. Kita lihat banyak pengajaran-pengajaran itu yang enggak ajarannya ya. Ada Kristen apalagi progresif, Kristen Science, Kristen ini, Kristen itu, aneh-aneh. Yang mereka itu menciptakan menurut pikiran mereka sendiri, bukan berdasarkan firman Tuhan. Nah, kita di sini akan belajar bahwa kalau kita baca di dalam Wahyu pasal 6 ya, dalam Wahyu pasal 6 itu sebenarnya kalau kita perhatikan ya, dalam Perjanjian Lama Musa itu berapa tulah yang dia perbuat? 10. Betul. Nah, kalau nanti perjanjian baru sebelum kedatangan Tuhan atau tanda-tanda 7 tahun Tuhan akan datang ya, 7 tahun misalnya Tuhan kasih tahu 7 tahun lagi, umpama ini contoh 7 tahun lagi, berarti 3,5 tahun ke depan itu kan sudah tanda-tanda bahwa akan kedatangan Tuhan, tapi bukan menginjak ke bumi ya. Harus ingat dulu, kedatangan Tuhan, kalau pemahaman kedatangan Tuhan ya, contoh begini, saya kasih ilustrasi dulu supaya jangan salah paham. Kalau saya datang ke rumah Wayan, contohnya, saya berarti kan menginjakkan kaki, betul nggak? Kalau saya di jalan itu, datang nggak Pak Wayan? Enggak kan? Masa kan saya di jalan itu, saya sudah datang loh ke tempat Pak Wayan, dia bilang, kapan Mbak? Nggak ada kok. Saya bilang, oh itu dia ini, dia apa tuh? Di jalan situ. Ya itu bukan. Nah jadi kedatangan Tuhan kedua kali, ya itu ada 2 tahap. Yang pertama itu namanya tahap Tuhan datang di awan-awan, belum masuk ke dunia ini, belum menginjakkan kakinya di dalam dunia. Nah itu nanti ada masa, pada saat yang bersamaan Tuhan datang di awan-awan, Antikris start dia berjalan ya 3,5 tahun. Nah sebelum ini terjadi ada 3,5 tahun masa pertobatan akhir zaman besar-besaran sebelum menyambut kedatangan kedua kali. Gereja harus sempurna. Tapi di satu sisi lain ada 14 bencana-bencana yang akan terjadi. Apa itu? 7 meterai Allah dan 7 sangkakala Tuhan. Ini harus terjadi. Ya. Nah, kita akan lihat. Kita baca di dalam Wahyu pasal 6 ayat 1 sampai 17. Ya, kalau dibaca, saya nggak baca semuanya ya. Banyak sekali. Wahyu pasal 6 ayat 1 sampai 17. Dan bahkan Wahyu pasal 8 ayat 1 sampai 5 tentang ke-6 meterai pertama Tuhan ya. Nah, meterai pertama itu Wahyu pasal 6 ayat 1 sampai 2 tentang siapa? Kuda putih. Ya. Memang kalau kita berbicara tentang kitab Wahyu, ini bukan sesuatu yang menakutkan ya. Jangan kita takut baca Wahyu. Kalau baca-baca kitab yang lain masih enak, tapi ketika kita baca kitab Wahyu, kita banyak ketakutan. Ya. Justru sebenarnya itu untuk persiapan supaya kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Dalam meterai yang pertama ya, kita Wahyu pasal 6 ayat 1 sampai 2, maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ke-7 meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, mari,
Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota, lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Jadi itu meterai pertama, ya meterai pertama itu ya akan terjadi pertobatan akhir. Ya. Tuhan masih kasih kesempatan. Kesempatan yang luar biasa sebelum Tuhan datang kedua kali di awan-awan. Nah, banyak penafsir mereka mengatakan bahwa kuda putih, ada yang berkata Lucifer, aneh-aneh. Ada yang ini dan itu segala macam. Ya, penafsir ini karena mereka mungkin melihat simbol-simbol, karena mungkin mereka melihat apalagi berdasarkan budaya, geografis dan segala macam. Ya, kitab Wahyu nggak bisa kalau kita lihat dari satu sisi. Ya, tapi yang terpenting itu adalah kalau ini diilhamkan oleh Roh Kudus, maka kita minta Roh Kudus yang membukakan tabir rahasia itu supaya kita bisa paham, Bapak Ibu. Jadi kita hidup di dunia ini hati-hati. Ya sudah hampir mendekati, artinya tuh 7 tahun masa itu nanti kita sudah akan menginjak kaki kita, sudah tidak lama lagi. Bukan berarti kita tidur-tidur ya, supaya terus tidak bekerja, salah juga, betul? Tetap kita bekerja, berusaha, ya capailah cita-cita yang tinggi buat adik-adik yang lulus-lulus, kejarlah ilmu, jangan sampai di sini, betul? Cuma SMK ya. Kalau bekerja nanti di staff aja, betul? Iya, bagaimana-mana kan paling admin atau staff. Ya. Tapi kalau kita teruskan kuliah lagi sampai S1, setidak-tidaknya staffnya cepat naik pangkatnya ya. Biasanya 1 tahun, 2 tahun lompat dia bisa langsung jadi officer atau sampai supervisor. Ya. Tergantung sama kitanya. Ya. Jadi kita berusaha, kita harus ada usaha, pekerjaan kita tekuni. Jadi jangan kita ini kadang-kadang, ada nanti bencana begini dan begitu, kita sudah ketakutan. Bukan berarti kita diam, tapi kita tetap berusaha, bekerja semaksimal mungkin. Ya. Bekerjalah, jangan berdiam diri. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kerjakan. Ya. Nah, ada waktunya Tuhan. Kalau kita tetap dalam Tuhan, ya, hidup dalam kebenaran Tuhan, apapun yang terjadi, kita akan menang bersama Tuhan. Nah, di sini kita lihat meterai yang pertama ini, kuda putih. Gak usah takut. Kuda putih ini ada yang sebagian penafsir menyatakan Yesus, tapi ada juga yang hamba Tuhan yang cukup populer, yang ya boleh dikatakan banyak pengikutnya, gereja cukup besar ya. Tapi ujung-ujungnya tidak benar. Nah, ini sangat disayangkan. Dia bilang itu setan kan. Jadi mereka ini kadang-kadang menafsir menurut pikiran dia sendiri ya, seenak-enaknya. Tidak boleh begitu. Ya, ini bukan. Sebenarnya kuda putih di sini orang yang bukan Tuhan. Tuhan mah di atas tahtanya, dia tinggal memerintahkan. Karena Tuhan sudah kerjakan, sudah selesai tugas-tugas Tuhan. Jadi dia bukan lagi melakukan yang begitu-begitu. Dia bertahta jadi raja di atas segala raja, di tahtanya dalam kerajaan surga. Jadi Yesus tidak lagi seperti itu, macam dari kuda putih, tidak lagi. Dia sudah duduk raja maharaja segala maharaja. Jadi dia panggil ini sebenarnya berbicara tentang ya utusan-utusan Tuhan. Itu seorang hamba Tuhan tentunya, bukan Yesus. Orang-orang ini sebenarnya kalau kita baca di dalam kitab Wahyu, mereka ini adalah 7 gitu ya, 7 hamba-hamba Tuhan yang sudah dipersiapkan di akhir zaman. Ada waktunya mereka akan muncul. Nah, kalau dibilang hamba-hamba Tuhan, mulailah nanti banyak hamba-hamba Tuhan yang sudah punya gereja besar, yang sudah jemaat ribuan orang, nganggap dirinya inilah hamba-hamba Tuhan. Belum tentu Bapak Ibu. Jangan GR dulu. Kadang-kadang begitu, betul? Dia pikir, wah saya sudah hamba Tuhan,
sudah luar biasa, punya jemaat, sudah gereja besar, naik mobil Mercy dan segala macam, pakai jam tangan miliaran, sampai viral itu. Ada yang puluhan juta, ratusan juta. Ini loh jam tangannya loh. Dia pikir, wah saya dipakai Tuhan, diberkati Tuhan. Belum tentu. Justru hamba-hamba Tuhan yang tidak tampil secara dunia ini kelihatan, Tuhan bisa pakai dengan luar biasa. Mereka yang banyak tantangan, rintangan, biasanya itu yang terpilih. Kalau Allah biasanya menetapkan orang pilihannya, biasanya mengalami proses yang tidak menyenangkan. Mereka harus pikul salib Tuhan dulu. Coba kita perhatikan kitab-kitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Enak nabi-nabi, rasul-rasul? Mana? Mereka hidup menderita, salib Kristus mereka pikul siang dan malam, caci maki. Ya, bukan lagi tidak di makanan mereka. Kalau kita baca riwayat hidup mereka tuh, tidak bisa ngomong, kita kadang itu geleng-geleng kepala. Tapi mereka itu dipakai Tuhan luar biasa. Itu biasanya 7 hamba Tuhan sudah dipersiapkan dan belum muncul. Mungkin mereka sudah pelayanan tapi belum ditampilkan Tuhan secara dipublikasikan ke seluruh dunia. Disimpan, belum waktunya. Kalau ketahuan dia, mereka nanti diserang oleh iblis. Oh ini orangnya, wah digosipin, diapain, segala macamin supaya jatuh. Tapi Tuhan fokus dia dulu, dipersiapkan, tunggu tepat pada waktunya. 3,5 tahun sebelum kedatangan Tuhan kedua kali di muka bumi, peristiwa rapture dan antikris, baru mereka akan muncul. Ya. Jadi mereka harus dipersiapkan. Jadi hamba Tuhan ini bukan Yesus, bukan juga setan yang naik kuda putih ini. Tapi ada 7 orang hamba Tuhan yang sudah dipersiapkan Allah di akhir zaman. Siapa dia? Saya juga tidak tahu. Jangan tanya saya, tanya sama Tuhan. Ya, memang itu rahasia. Dari mana? Indonesia ada. Kalau nggak salah di Cina juga mungkin ada satu. Di Timur Tengah, di Timur sana ada satu, Eropa satu, Amerika satu. Ada orangnya, tapi banyak di Indonesia. Makanya Indonesia ini nanti luar biasa. Tapi rahasia Tuhan tidak bisa manusia tahu siapa dia. Ya, jadi tidak ada yang bisa tahu, apalagi ngakuin dirinya, bahaya itu. Ya, itu rahasia Tuhan. Nah, meterai yang pertama ini sudah nanti ada dibukakan Tuhan. Kita lihat luar biasa. Ya, jadi sekali lagi kita tidak bawa doktrin. Kalau saya bawa doktrin di versi, ada yang kerajaan 1000 tahun aja banyak versi. Ada yang bilang nggak ada itu, sudah terjadi. Ya, itu pengajaran. Saya tidak mau ngajar pengajaran. Ya, kita ngajar firman Allah. Sekali lagi firman Allah, berdasarkan firman Allah dan tentunya ilham dari Roh Kudus, karena Roh Kudus yang ilhamkan tentang kepada para nabinya. Ya, Allah sendiri kan melalui Rohnya. Ya, kita minta sumbernya Yesus Kristus, firman yang hidup itu melalui Rohnya supaya mengilhamkan kepada kita tentang kebenaran firman itu, supaya terbuka, nggak tertutup. Jadi sekali lagi bukan doktrin, tapi biar Roh Kudus yang menyingkapkan semua ini. Nah, meterai yang pertama ini tentang kemenangan kanker. Kanker itu penaklukan, yaitu di akhir zaman nanti muncul pertobatan yang luar biasa. Ya, dengan pergerakan kuda putih ini. Ya, Tuhan memakai hamba Tuhan tertentu. Siapa? Tidak tahu. Tunggu waktunya. Ya. Nanti dibilang, oh banyak di TV-TV, yang banyak di apa? Di YouTube. Belum tentu. Nggak jaminan kok. Justru seperti kalau kita lihat, ketika Tuhan pilih Raja Israel, sebenarnya Allah Raja Israel itu ya. Tapi karena Israel ngotot, ya udah dicarilah Raja manusia. Tapi Tuhan ketika milih, gampang nggak? Enggak. Dipilih yang pertama, menurut versi manusia, siapa yang paling tinggi dari antara bangsa Israel yang semuanya sebahu, menanglah yang namanya siapa? Saul, orangnya paling tinggi dan gagah perkasa. Wah, dibangga-banggakan oleh bangsa Israel. Tapi
setelah berjalan beberapa waktu mengecewakan hati Tuhan Allah. Maka untuk pemilihan keduanya Tuhan langsung pilih secara langsung, bukan lagi kepada pilihan bangsa Israel. Pilihan Tuhan ketahuan? Tidak bisa. Ya. Anak-anak siapa? Isaiah. 7 anak Isaiah dipanggil yang laki-laki, kumpulin semua. Yang pertama, anak pertama, tentara, gagah perkasa, hebat. Tapi Tuhan bilang bukan ini. Samuel bingung lah. Tuhan bilang, aku tidak milih yang kelihatan, dipandang mata. Tapi aku lihat siapa? Ini yang penting itu ini loh. Makanya pilihan Tuhan di hati. Kalau kita melihat secara fisik, ya namanya manusia ini kan bisa-bisa saja banyak bohong, betul? Seperti yang Saul itu, wah saya gagah perkasa, lebih hebat, lebih tinggi. Gak taunya nyakitin hati Tuhan terus-menerus. Tapi pilihan Tuhan seperti Daud, tidak pernah salah sampai akhir hidupnya, walaupun dia pernah buat salah sedikit. Tapi Tuhan, dia namanya Allah mengampuni, ya. Justru itu menyempurnakan pengurapan Tuhan atas Daud, supaya Daud berhati-hati, jangan sembarangan bertindak. Dia mentakutkan raja, dia nanti bertindak sekehendak hati, kan itu berbahaya, betul nggak? Nah, Tuhan nggak mau, ya. Mentak-mentak raja, dilihat perempuan cantik, bukan istrinya, seenaknya, ya nggak boleh. Ya, Tuhan nggak seperti itu. Nah, ini pelajaran. Nah, jadi Tuhan akan pakai 7 hamba Tuhan ini luar biasa di akhir zaman. Ya. Memang ini belum banyak disingkapkan. Ya. Tidak bisa disingkapkan oleh ahli-ahli teologi sekalipun, teolog, orang-orang yang luar biasa, baik itu profesornya, baik itu doktornya. Karena ini susah dipahami. Karena mereka pada lihat konteks ini melihat secara ya pikiran, rasio mereka tidak bisa. Ya. Kalau dengan Tuhan tidak bisa pakai rasio 100%. Memang ada hal banyak dibutuhkan rasio, tapi tidak bisa. Iman itu banyak berbeda dengan rasio pikiran manusia. Ya, itu berbeda. Kalau kita hidup di dunia ini belajar, ya kita pakai otak kita, betul? Nggak mungkin pakai iman, masa pakai iman ya? Nggak lulus. Tuhan saya berdoa, saya luluskan, nggak belajar, nggak lulus. Tuhan nggak mau seperti itu salah kaprah. Betul nggak? Saya mau berhikmat ini, mau bukan berhikmat. Saya mau cerdas, nggak pernah belajar, nggak bisa. Harus belajar. Saya nggak perlu kuliah, nanti gelar S1, sarjana, nggak kuliah, itu harus lulus. Ya, nggak bisa. Jadi kita harus namanya iman itu berbeda. Nah, di sini hamba-hamba Tuhan itu luar biasa Tuhan memakainya. Itu yang pertama, yaitu kemenangan, membawa kabar kemenangan, yaitu kabar pemberitaan firman Tuhan. Kalau dunia selama ini penderitaan, kesulitan, kesukaran, ya manusia jauh daripada Tuhan, maka masanya nanti ada kuda putih ini untuk membawa bendera kemenangan. Ya, banyak jiwa-jiwa yang tersesat, yang jiwa-jiwa yang masih hidup di dalam di gunung padang pasir, ya gurun pasir yang hidup yang kosong, perlu Tuhan. Maka banyak pertobatan melalui hamba Tuhan yang naik kuda putih. Ya. Itu biarlah Tuhan yang pilih, bukan manusia. Sebenarnya sudah ada, tapi tidak boleh tahu dulu siapa orangnya. Itu rencana Allah. Allah sembunyikan, menunggu waktu-waktu yang sudah tidak lama lagi diputuskan Tuhan. Yang kedua, meterai yang kedua, yaitu konflik on earth, ya. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari, dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepada dikaruniakan sebilah pedang yang besar.
Nah, ini kan aneh. Meterai kedua ini udah merah ya, melambangkan peperangan, konflik di dunia ini. Ya, konflik. Jangan dipikir pikiran kita, kok hamba Tuhan mau datangkan konflik. Nah, sekarang saya tanya, ya, nanti kalau misalnya kita mengajarkan kebenaran yang sesungguhnya, senang nggak orang? Kalau kita membuka menyingkapkan tabir rahasia firman, pasti banyak yang nggak suka. Apalagi dia menyatakan begini, Yesus tuh begini, pasti banyak yang katakanlah agama-agama yang lain, ada bener nih pengajaran ngaco dan segala macam. Dia namanya meluruskan kebenaran, dia nggak takut karena Tuhan sudah urapi demikian. Nah, pasti bawa bencana, terjadilah konflik yang luar biasa. Betul nggak? Konflik terjadi luar biasa. Contoh gini aja, di dalam satu keluarga, kita ambil yang paling kecil aja. Kalau ada anak entah bapak entah siapa, dia bawa kebenaran atau gimana, seneng nggak yang lainnya? Belum tentu senang, nggak senang. Keluarga saya sendiri Pasti nggak senang, ngelawan lah, berontak lah, bahkan lebih dahsyat lagi nanti ya maaf kata saling bunuh. Contoh yang paling gampang aja, contoh yang dulu ya, pilpres itu dalam satu keluarganya bisa bentrok, betul? Karena beda pilihan. Nah, itu secara dulu, apalagi tentang kebenaran. Kalau bisa maaf kata, agama lain tersinggung, namunlah dia bohong. Nah, ini kalau hamba Tuhan menyatakan kebenaran, dia tidak tahu. Masa harus kompromi? Ya tidak bisa. Masa Yesus bawa berita kebenaran kompromi kiri, kompromi kanan? Tidak bisa. Dia lurus, cek. Seneng nggak urusan. Kebenaran harus diberitakan. Bawa bencana nggak ya? Nah, konflik on earth, dia bilang di sini bahasa Inggrisnya. Second seal, konflik on earth. Terjadi konflik, ya, pertentangan yang dahsyat di dunia, sehingga terjadilah peperangan. Sudah pasti. Contoh gini aja gampang, macam contoh Israel tuh gampang di Timur Tengah, betul? Mulai kan dikotak-kotakkan. Oh, dia orang Israel tuh agama gini, yang melawan ini agama yang benar-benar bukan kok. Sudah kacau balau, betul? Apalagi nanti berani-berani ngomong gitu, pasti waduh, habis deh. Luar biasa terjadi, ya, peperangan. Yang bawa ini siapa? Setan. Bukan, hamba Tuhan. Orang yang percaya Tuhan memang harusnya mengabarkan itu. Jadi dia nunggu kuda putih, bukan setan. Ya, sekali lagi, tidak suka nih orang sembarangan masuk sini. Oh, ini Lucifer, kuda merahnya Lucifer lagi. Seenak-enaknya dia nafsir. Jadi kita lihat tuh minta hikmat daripada Allah. Ya, Roh Kudus kalau sudah menghilangkan kepada hamba-hamba penulisnya, ya kita minta juga dibukakan. Hanya Allah yang bisa membukakan, bukan pikiran kita. Kita nggak ngerti loh maksud Allah itu maha jenius. Kita ini ya nggak ada bapaknya kok. Kita hidup cuma berapa tahun, Allah nggak terbatas ruang dan waktu. Jadi minta sama Allah, Tuhan, aku nggak ngerti Tuhan. Who am I, Lord? Dan oke, Tuhan bilang aku beri. Benerlah seperti Yeremia, ya, ketika dia masih muda dipanggil Tuhan, dia bilang, Tuhan, aku tidak pandai bicara. Baik Tuhan, kata Tuhan, oke, mana lidahmu tak pegang? Baik, kalau lancar. Musa aja dia tahu diri, betul? Tuhan, jangan suruh aku Tuhan, suruh kakak gue, enggak, kamu tak pilih. Mau ngomong apa? Tuhan tak pilih ngomong gitu. Karena Tuhan tahu hatinya. Hatinya Musa itu luar biasa, jempol di mata Allah. Hatinya Yeremia, pemuda yang luar biasa. Sehingga apapun mereka mengelak diri, jangan dong kata Tuhan, kamu tak pilih, masa kamu bisa ngelak-ngelak, tak boleh. Nah itulah. Kemudian meterai ketiga, ya, yaitu ini ya, penderitaan searching on earth,
Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Nah ini loh, kuda meterai, kuda yang ketiga itu, meterai yang ketiga, kuda hitam itu berbicara kemiskinan dan kelaparan. Ya karena sudah terjadi meterai yang kedua tadi, konflik tadi, peperangan dan segala macam, dilanjutkan hamba Tuhan yang ketiga yang bawa kebenaran itu, ya terjadilah dunia itu nanti kemiskinan, ya terjadilah kelaparan. Contoh yang paling gampang, kalau sampai terjadi kegoncangan ekonomi, kelesuan ekonomi dunia, ngeri nggak? Nah, ataupun contohnya seperti terjadi yang kita sudah pernah lewatkan 2020 sampai 2021, yaitu apa? COVID gimana? Siapa yang mengerjakan di sawah-sawah, kalau apalagi penderitaan dan segala macam? Kesulitan, kesukaran, kemiskinan sudah pasti di depan mata. Ya. Jadi bukan berarti hamba Tuhan ini menyusahkan, enggak, karena akibat nanti, ya, dia membawa satu kebenaran, dia membawakan tentang kasih sayang Tuhan, kasih setia Tuhan. Nah, orang-orang boleh dikatakan manusia yang melawan Allah dengan segala macam menentang, Tuhan bisa murka loh, jangan main. Kalau Tuhan sudah sampai murka Tuhan, terjadilah yang tidak menyenangkan. Ya. Contoh, kalau Tuhan dia murka sedikit saja, tiba-tiba hasil panen gagal karena apa? Iklim panas, terutama apa ini? Iklim apa sekarang itu yang ekstrim. Nah bagaimana? Yang dulunya seharusnya itu boleh dikatakan hujan 1 tahun dibuat cuma 6 jam, langsung airnya setinggi 3 meter. Pernah terjadi di mana? Dubai. Nah bayangin nggak ini apa yang terjadi? Ya. Jadi mengerikan kalau kita perhatikan. Keempat, ya. Kemudian dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan Maut mengikutinya, dan kepada mereka diberikan kuasa dan seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan, dengan sampar dan dengan binatang-binatang buas di bumi. Nah ini ngeri lagi ya. Meterai keempat ini kuda hijau kuning, lambang kematian. Oh, Lucifer yang mengundanginya. Siapa itu? Hamba Tuhan juga loh. Dia dapat tugas untuk hamba Tuhan tadi saya bilang itu, untuk melaksanakan meterai Allah tadi. Sehingga dengan pemberitaannya, dengan kekuatan Tuhan dalam hidupnya, maka terjadilah ini peristiwa kematian, seperempat jumlah manusia mati karena perang, kelaparan, sampar, binatang buas. Ini pasti terjadi sesuatu ya, kekacauan yang luar biasa karena pemberitaan kebenaran. Banyak orang yang melawan, banyak orang yang keras kepala, membawa kehancuran bagi mereka manusia sendiri. Ngeri kalau kita perhatikan, seperempat jumlah umat manusia mati karena perang. Kita takut kalau jangan sampai, tapi akan terjadi. Mau tidak mau perang dunia ketiga, gimana? Perang itu terjadi karena apa? Pemimpin-pemimpin itu yang buat keputusan. Kalau pemimpin itu tersakiti atau dia merasa ini dan begitu, mulailah terjadi kekacauan, peperangan. Contoh sekarang ini kita lihat, gara-gara sepele, ya. Misalnya Ukraina, dia itu mengikut NATO. Satu lagi saya bilang jangan dong ikut saya aja, udah serang aja. Nah kan kacau gara-gara cuma begitu aja. Apalagi nanti dibawa dengan masuk-masuk kepada pengajaran dan segala macam. Terpengaruhlah satu negara, perang sana perang sini, tidak karu-karuan. Penderitaan yang kita alami, jumlah umat manusia mati ya karena perang yang pasti kelaparan. Ya.
pasti penyakit-penyakit juga yang banyak kita alami. Contoh penyakit COVID ini aja orang sudah pada ketakutan, padahal nggak seberapa ya, nggak sampai miliaran yang mati, paling berapa juta lah, betul nggak? Ada nggak sampai 100 juta? Enggak rasanya yang mati itu. Tapi sudah manusia ketakutan luar biasa. Bagaimana kalau nanti ada wabah malapetaka lagi yang berikutnya? Kita nggak tahu, makanya hati-hatilah, dekatlah sama Tuhan. Apa yang tidak pernah kita tahu, kita rasakan, tiba-tiba terjadi. Tapi semua itu atas seizin Tuhan. Kalau ada seizin Tuhan akan terjadi. Nah kemudian meterai yang kelima, ya Wahyu 6, 9-11. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lama lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Dan kepada mereka masing-masing diberikan selai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayanan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Ya, meterai yang kelima itu, ya, tangisan dari martir-martir, orang-orang martir. Jadi kalau mulai dari gereja mula-mula, martir itu sudah banyak. Ya, bahkan cikal bakalnya dimulai dari para rasul sendiri. Rasul itu semuanya hampir mati secara martir. Tapi ada nggak rasul yang nggak mati secara martir? Siapa? Yohanes. Yang lainnya ya mengerikan, digantung, disalibkan terbalik, ada yang apalagi kan mengerikan semuanya. Nah, seperti kita lihat dalam ketika siapa yang dibunuh Heno itu, Kain, kembali Kain yang membunuh Abel ya. Nah, adiknya. Darahnya apa? Nah, darah orang kudus itu kan diem loh. Dia akan minta balas. Dia minta kepada siapa? Tuhan. Di sini kan firman Tuhan. Jadi orang yang martir-martir itu dia sudah happy ketika dia mati, darahnya nangis ke Tuhan, dia dibawa ke surga. Sudah luar biasa. Dikasih tempat yang luar biasa. Memang secara matinya tidak menyenangkan. Betul? Tidak menyenangkan, tapi mereka sesaat kok, mati sesaat, ya sakit sedikit sudah itu, bahagia kekal selama-lamanya. Ya. Nah, darah mereka menuntut balas dari Tuhan. Tuhan bilang sabar, sedikit waktu lagi, sampai jumlah seperti engkau genap, baru penghakiman Tuhan dahsyat terjadi. Ya. Jadi orang-orang yang benar itu, ya, balas tuntutnya dari Tuhan, bukan dari diri kita sendiri. Gak usah takut, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Pembalasan di tangan Tuhan. Kita hanya mengampuni dan memaafkan. Kalau kau disakiti, gak usah balas lah. Pembalasan siapa yang balas? Tuhan. Makanya banyak orang-orang Kristen yang dianiaya, mereka bukannya takut sebenarnya itu, cuma mereka berpegang pada firman Tuhan. Pembalasan itu nanti ada Tuhan yang balas. Kalau Tuhan yang balas, mengerikan Bapak Ibu. Ya, mengerikan. Kalau manusia kan dia cuma begitu aja bisanya, tidak bisa apa-apa. Ya. Jadi kita itu, tapi jangan takut juga. Tidak semua orang Kristen akan mati secara martir, betul? Karena orang pilihan saja, orang-orang tertentu. Tuhan tahu kok yang mampu dengan yang tidak mampu. Tidak semuanya. Ya kalau semuanya martir, tidak ada sisa dong. Ya enggak lah. Hanya sekian dari sekian ribu itu, atau sekian juta, hanya beberapa orang saja. Kalau kita lihat. Contoh, misalnya dulu Batak itu susah dimasukin Injil. Cuma kan ada beberapa orang. Betul nggak? Yang martir-martir di sana. Sama juga dengan Papua. Susah ditebus, karena di sana itu menganut balas dendam itu bagus. Kaget yang pernah jadi hamba Tuhan di sana, misionerinya.
justru kebalikan firman Tuhan. Nah, tapi justru banyak jiwa-jiwa yang Martin di sana memenangkan Papua, memenangkan yang lain. Jadi luar biasa Tuhan akan bekerja. Ya, pembalasan itu di tangan Tuhan. Itu ada waktunya. Kemudian mantra yang ke-6, Wahyu 6 ayat 12-17. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka mantra yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan matahari menjadi hitam bagikan karung rambut dan bulan menjadi merah seluruhnya bagikan darah dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila digoncang angin yang kencang maka menyusutlah langit bagikan gulungan kitab yang digulung dan tergeserlah gunung-gunung pulau-pulau dari tempatnya dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar orang-orang seperti perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua muda serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu sebab sudah tiba hari besar murka mereka dan siapakah yang dapat bertahan ya tidak bisa ini nanti pas waktunya ya nanti setelah ya zaman antikris itu Tuhan akan hancur leburkan ya kalau Tuhan mah gampang melakukan dia menciptakan dengan mudah dia juga bisa menghancurkan dengan sekejap ya kita perhatikan saja contoh sekarang ini kalau kita dalam ilmu pengetahuan sains ya, mereka ini yang mengerti itu apa? Ada partikel Tuhan ya, partikel Tuhan ada sekarang itu ilmu pengetahuan bilang karena mereka tidak mampu lagi partikel ini yang bisa menciptakan dan juga sekaligus bisa menghancurkan partikel Tuhan ya, penemunya baru meninggal disebut partikel Tuhan karena dari partikel ini terjadilah kehidupan tapi dari partikel ini juga terjadi kehancuran nah kalau partikel ini dibuat jadilah namanya black hole itu adalah lubang hitam yang bisa menelan ya, cahaya pun kalau dimasuk ke black hole disedot habis cahaya nggak lagi bisa keluar nggak lagi bercahaya jadi redup kan luar biasa bumi masuk ke partikel masuk ke dalam black hole hancur lebur langsung copot semua guru-guru terisap langsung terhancur semua jadilah hilang lenyap alam semesta masuk ini lenyap apapun yang masuk di black hole hilang lenyap nah itulah kehebatan Tuhan di luar manusia tidak bisa gimana ciptakannya itu energi yang maha dahsyat terjadi manusia tidak bisa berteori ini susah karena itulah kehebatan Allah yang maha kuasa kemajemukan Allah jadi Tuhan itu gampang buat apapun portal-portal apapun jadi demikian dia kekuasaannya tak terhingga jadi betapa mengerikan makanya marilah kita hidup dalam dunia ini di akhir zaman hiduplah benar di hadapan Tuhan seperti Petrus itu yang Petrus itu ya, akhir zaman betapa suci dan silentnya kita harus hidup karena apa? Kehancuran nanti akibat itu luar biasa di akhir zaman itu harinya Tuhan jadi kita sebagai anak Tuhan semangat bukannya loyo mengiring Tuhan di akhir zaman semangat bertambah kuat jangan gampang goyah lesu gak semangat ya payah ini gimana susah sekali ya untuk taat susah sekali untuk setia susah sekali untuk kita hidup benar di hadapan Tuhan tapi sebenarnya kuncinya di hati kita makanya Tuhan tahu hati loh kalau kita melayani Tuhan kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh sebenarnya bukan sesuatu yang susah ya. Kalau kita menempatkan Tuhan di hati kita itu happy kita melayani bukan beban ya. Tapi kita tahu siapa yang kita layani Allah yang maha luar biasa ya. Memang secara kasat mata kita tidak lihat tapi secara alam roh kita lihat justru yang tidak kelihatan ini yang maha dahsyat sebenarnya yang kelihatan ini tidak ada apa-apanya ya.
Jadi alam dimensi yang keempat itu dahsyat, alam roh. Itulah sebenarnya alam yang sesungguhnya, real, the real. Ya, kehidupan sesungguhnya itulah. Jadi makanya kita sungguh-sungguhlah kepada Tuhan. Gunakan waktu sebaik-baiknya. Banyaklah berdoa, banyaklah baca firman, banyaklah menyembah Tuhan. Kenapa sih susah sekali doa? Kenapa susah sekali menyembah Tuhan? Kenapa sih susah sekali baca Alkitab? Kalau lihat HP, hobinya luar biasa. Ya, memang HP itu bahaya loh. Ya sebenarnya kalau kita lihat HP itu ada sesuatu yang membuat manusia terikat. Kita tidak sadar itu. Coba ditembus roh. Di HP itu ada apa? Ada kekuatan jaringan-jaringan kuasa gelap, kuasa jaring. Jadi orang terpesona ke dalamnya. Jangan tidak selalu pakai HP-an aja. Kalau kita lihat HP aja tidak sukses hidup kita loh. Terus bilang, saya bilang, coba yang di sini bekerja atau lagi kuliah waktu dulu, adik-adik waktu masih kuliah kelas 3, boleh lihat HP waktu belajar? Boleh nggak? Nah di sekolah langsung dilempar oleh gurunya lah. Kalau zaman saya dulu, udah pindah itu yang apa itu menghapus itu. Enaknya tidak penghapus, dilihat sini, pura-pura gini, kena sini kan enak, tentu penjol. Nah itu orang tua bilang, salah kamu. Kalau zaman sekarang, memang dasar kurang ajar dulu itu. Salah guru, yang lucu ya, nuntut lagi. Makanya guru, aduh susah katanya kalau saya ini. Enak guru zaman saya dulu. Ya, salah sedikit, nyanyi aja, nggak benar. Dulu ada guru ya kebetulan saudara kita dari Batak, Papa Ngabian, nyanyi, itu ngawur. Nyanyi ini oh leadership, ini oh bulan, enak ya, tok tok, kan asik, ngetok kenapa pakai misteri pakai 1 meter, yang tebalnya segini, yang apa lebarnya tebalnya segini, kan asik, kenapa kamu nyanyi sembarangan? Nah itu guru, tapi hasilnya bagus, walaupun kadang-kadang tidak menyenangkan. Ya. Mendidiknya tidak mudah, tapi didikan itu benar-benar kita itu. Kalau ada guru sudah begini, kok sekarang? Ya. Kalau dulu nggak berani loh depan guru gitu, langsung dihukum, kita diserang. Nah itu didikan memang keras tapi bagus. Kita didiknya banyak berhasil. Ya, nah itu akhir zaman, makanya susah juga kalau 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 10. Manusia akhir zaman. Kasih sudah mulai luntur. Budi pekerti luntur. Jadi seenaknya saja, betul nggak? Apalagi ajaran banyak saya lihat itu di HP itu ngajar anak didik ngawur-ngawur. Ngajarnya jadi karu-karuan. Dicontoh lah. Wah, rusak kan Pak. Jadi janganlah sering main HP. Coba pergunakan sebaik-baiknya. Belajar-belajarlah. Nanti ada HP boleh, ada waktunya. Kalau udah kita tergantung sama HP, gagal. Gagal. Sekolah gagal, bekerja gagal, apapun gagal. Jadi yang bantuan gagal. Karena apa? Waktu kita digunakan nggak guna. Pergunakan sebaik-baiknya. Ada waktu belajar, waktu bermain, berdoa, baca firman, melayani. Itu kalau mau hidup berhasil. Ya. Coba perhatikan, bos-bos yang mereka luar biasa berhasil, main apa terus begini? Enggak loh. Mereka tuh ada waktunya. Walaupun mereka harus banyak ngontrol dan segala macam, tapi dia juga dilihat terus. Oh iya, enggak. Jadi kita harus pergunakan waktu sebaik-baiknya. Kalau kita mau berhasil saat ini, apalagi menjelang kedatangan Tuhan 2 kali, pergunakan waktu kita sebaik-baiknya. Ya. Kalau kita tidak lakukan penyesalan, nanti nyesel hidup itu. Yakin nggak? Kita tidak gunakan, nanti nyesel kita hidup kita.
Kalau kita pergunakan sebaik-baiknya, kita berhasil, kita sukses, ya kita tenang aja. Apalagi dekat sama Tuhan, hidupmu akan diberkati Tuhan. Ya. Jadi pergunakan waktu sebaik-baiknya. Baik anak-anak, remaja, pemuda-pemudi, bahkan sampai bapak ibu, bahkan sampai kakek nenek, pergunakan waktu sebaik-baiknya. Ya. Bukan berarti sudah kakek nenek, saya sudah tua, saya berdiam diri. Mana enak juga berdiam diri kalau tidak melakukan apa-apa. Betul nggak? Betul, mau pilih. Kalau diam aja, kan ada itu aja. Kan tidak enak. Justru bawa penyakit. Kalau kita sudah tua, tidak ngapa-ngapain, tidak bisa apa-apa, ya mana enak. Kalau kita melakukan apa-apa, otak kita jalan, ya semakin pinter. Ya. Makanya pergunakan waktu kita sebaik-baiknya supaya apa? Hidup kita berhasil. Banyak berdoa, berubahlah hidup ini. Kedatangan Tuhan sudah dekat, santai-santai. Anak-anak, pemuda-pemudi yang sudah lulus, berguna waktumu. Ya. Bekerja yang betul, jangan bekerja cari-cari waktu yang aneh-aneh. Masuk siap pulang pagi, itu udah bekerja itu, hati-hati. Sebenarnya nggak boleh itu. Bekerja itu ada atas waktu. Ya. Kalau kita bekerja gitu terus, kita yang susah secara fisik sakit, lama-lama, nah tahu sendiri. Ya. Tidak enak kalau kita misalnya waktu istirahat kita pergunakan melek. Ya. Kalau masih muda oke lah, tapi nanti setelah itu efeknya. Makanya pergunakan waktu. Kalau kita minta campur tangan Tuhan, pasti Tuhan tolong kok apapun. Ya. Makanya bersandarlah kepada Tuhan di zaman ini nggak mudah. Tapi bukan berarti bukan usah takut. Kalau kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, engkau akan menerima banyak kemudahan dari Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat Tuhan, kasih sayang Tuhan luar biasa. Makanya hiduplah berkenan kepada Tuhan di zaman ini. Anak-anak janganlah suka melawan orang tua. Ya. Belajar untuk dekat sama orang tua, tunduk sama orang tua. Ya. Karena orang tua tidak ngabulkan apa, ngambek, ya macam L aja itu. Ya, belum nggak dikabulkan, ngambek dia. Ditagihin terus opa, gimana opa? Malam ini saya tidak mau, saya bilang, kamu tidur dulu, tapi janji dulu opa. Nah ini beruat. Ya. Karena zaman sekarang loh, kalau zaman kita dulu nggak berani gitu, mana pernah sih minta janji sama orang tua. Pokoknya saya minta ini, besok ada, nggak ada itu. Yang dapat hadiah paling nggak pencambuan, ya bukan hadiah. Tapi itu gimana? Akhir zaman ya, manusia gimana? Ruwet tambah-lama, tidak berlawan seperti 2:3 1-10. Tapi sekarang bagaimana kita orang tua bijaksana, itu aja. Ya. Didik mereka takut akan Tuhan ada. Kunci keberhasilan Tuhan apa? Takut akan Tuhan. Kalau kita tidak takut sama Tuhan repot. Benar-benar di menjelang akhir zaman ini ya. Jangan sembarangan. Takutlah sama Tuhan. Sudah tahu kan takut Tuhan bukan sama takut sama setan. Kalau takut sama setan tuh melihat wow jerit lompat. Tapi takut bukan seperti itu. Amsal 8 ayat 13. Sudah jelas ya, takut Tuhan itu sebenarnya. Kalau kita sudah lakukan takut Tuhan Amsal 8 ayat 13, kita akan menerima janji Tuhan. Dikasih hikmat, diberikan apa? Amsal 2 ayat 4. Ya. Kekayaan, kehormatan dan kehidupan itu apa? Kehidupan di sini artinya itu apa? Kemenangan, kekekalan, ya. Apa istilahnya itu? Keselamatan. Jadi kalau kita sungguh-sungguh sama Tuhan luar biasa, tapi nggak sungguh-sungguh penderitaan. Ya, pergunakan waktu, jangan dibuang-buang waktu kita. Pergunakan sebaik-baiknya. Bekerjalah yang terbaik. Belajar yang sungguh-sungguh. Bekerja dengan benar. Jadi anak Tuhan, jadilah anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Bukan kambing, tapi domba. Supaya hidupmu berhasil. Ya. Kita ngadepin akhir zaman tak mudah loh. Jangan dikira meterai, itu baru meterai loh. Apalagi sangka kalah. Tambah lagi apa yang terakhir itu cawan kalah. Waduh.
Nambah sudah kata murka ya, mana ada yang enak? Raja murka, ngeri. Allah murka, Allah petaka. Ya, jadi pergunakanlah, menyenangkanlah hati Tuhan. Mumpung kita masih hidup, apalagi hidup menjelang akhir zaman. Waktu Tuhan kita tak tahu kapan, tapi tidak lama lagi. Tanda-tanda sudah semakin jelas. Pengajaran-pengajaran sesat semakin jadi-jadi. Ya. Konflik-konflik semakin tak karu-karuan. Tingkah laku manusia terutama beri mengerti harima dari zaman ini. Kesucian dipermainkan orang hidup sekarang ini. Maka diejek kita kalau hidup suci, betul nggak? Ayo, kita hidup suci itu kan diejek loh. Sok suci lah. Ada kata-kata macam tak karu-karuan. Maunya itu sama dia hidup seenak udelnya. Jadi dia mau. Ini benar ya benar. Jangan kita berpaling. Hidup dalam kebenaran. Makanya penting mendekatkan diri sama Tuhan. Akhir sudah tidak lama lagi. Tuhan memberkati. Biarlah kita lakukan firman, bukan hanya sekedar mendengar, tapi melaksanakan firman Tuhan. Ya. Puji Tuhan, tepat jam 10.